Halo teman nalar, selamat datang di rumah. Enggak deh, selamat datang di restoran Klesis Bochilos. Nah, kenapa rumah? Soalnya restoran ini artinya Klesis panggilan. Bochilos, bocah kecil polos. Jadi panggilan buat teman-teman nalar dan siapapun yang mengunjungi, katanya seakan-akan kita berada di rumah atau pulang ke rumah. Seperti apa sebenarnya kenyamanannya dan juga makanannya, sebikin inget apa sama rumah? Yuk langsung aja masuk ke dalam. Karena katanya malam ini lagi ada acara khusus nih di sini. Yuk coba kita lihat seperti apa. Nah, teman nalar, sambil kita cari meja ya buat makan di sini. Di sini kalau kita lihat di dindingnya udah banyak teh yang terpajang, tapi ini bukan cuma pajangan doang. Tadi kalau kita dapat ada bisikan sedikit, ternyata ini artisan tea, produk lokal semua. Dan tadi kita katanya emang harus cobain teh di sini karena rasanya khas dan istimewa. Jadi langsung nggak sabar pastinya ya mau cobain makanannya dan tehnya di sini. Yuk. Nah, teman nalar, kita udah dapat mejanya, langsung duduk. Bisa denger ada musik ya di background karena kali ini seperti yang tadi aku udah bilang, lagi ada acara khusus istimewa namanya Mengenang Rasa. Nah, katanya di Klesis Bochilos ini emang mereka mau ngadain acara secara rutin. Kenapa? Karena pastinya ini buat apa ya, mendatangkan teman-teman ataupun komunitas di sini biar selalu ada surprise atau kejutan yang pasti bikin gak bosen. Nah, kali ini di Mengenang Rasa ada main course, appetizer juga dessertnya. Dimulai dari katanya ada udang, ada juga gado-gado pakai bebek, terus nanti dessertnya ini katanya pakai es cendol sama ada cucumber elixir. Seperti apa? Kita nantikan dulu nih, makanannya lagi disiapin, lagi di plating di belakang. Gak sabar nyobain. Ya, terima kasih Mbak. Ini yang appetizer ya? Iya, appetizer. Ini yang udang sambal saus pade. Udang sambal saus pade. Ya, saus Oke, pade. Asam pade. Asam pade. Asam pade, betul. Nggak apa-apa. Nah, ini ya teman nalar, appetizer atau pembukanya. Grilled prawn with asam pade atau udang dengan asam pade. Yuk langsung aja kita cobain yuk. Udah bisa dilihat nih tampilannya dulu ya, platingnya. Nanti kita cobain ya. Oh, cantik sekali. Jadi pas banget ya kalau kita mau foto dulu makanannya, di-upload ke social media, as we take pictures of our food, pas sesuai. Nanti kita cobain ya. Oh, ini dia nih. Kayaknya ini grilled prawn-nya nih, udang bakarnya. Dan ini kayaknya nih, si asam padenya di sini nih. Kita coba ya, kita drizzle di atas udangnya. Kita cobain. Nah, ini dia. Ada belimbingnya juga nih, teman-teman nalar. Nih ya, aku nggak tahu nih teman nalar suka atau enggak, tapi enak banget. Rasanya segar banget teman nalar. Jadi pasnya buat appetizer, mempersiapkan palet kita buat makan semua dishes yang udah disediakan di Mengenang Rasa kali ini. Kita kasih dikit sausnya. Rasa sausnya berikan segar, asam, manis, ada hint pedasnya dikit, blending atau campur sempurna di daging udangnya yang masih ada rasa manisnya dan lembut, jadi kombinasinya pas. Coba ya, kita cobain satu lagi nih. Biar segar, ini semacam acarnya nih. Pas banget buat lagi-lagi cleansing our palate
untuk makanan selanjutnya. Ya, menalar, kita cobain lagi, kita makan lagi nih selanjutnya. Gak sabar. Ini masih appetizer, belum main course, sama nanti pasti ada dessert. Jadi kita nantikan untuk hidangan lainnya. Nah ini teman Nalar datang nih, masa cantik ini. Apakah ini? Ayo main tebak-tebakan, apakah ini? Iya, ini gado-gado. Nah bisa dilihat ya, sayurnya udah ada nih di wrap kayak gini, digulung. Terus udah ada telurnya juga, pasti ya, saus kacang, bumbu kacang. Dan nggak lengkap kalau nggak pakai ini, peye nih. Yuk langsung kita cobain. Oke, let's dig in. Kita cobain dulu sayurnya. Loh, kalau saya ini makan gado-gado nggak bisa yang namanya rapi ya, tapi nggak apa-apa. Kita usahakan. Rasanya lembut banget, teman Nalar. Jadi saus kacangnya manis, gurih. Udah padu sempurna sama sayur-sayurnya. Nah coba kita pakai telurnya sekarang ya. Nah telurnya lucu banget juga nih. Egg yolknya atau kuningnya. Kasih herbs. Kasih rempah-rempah sedikit. Jadi masih ada tambahan rasa bawangnya juga di sini. Paduannya lembut dan pastinya palet kita siap lagi atau dipersiapkan ya kita semua ini untuk cobain main course-nya yang akan datang sesaat lagi. Kita habisin dulu gado-gado cantik ini. Dan selain menu di Menang Rasa itu, pastinya di sini teman Nalar bisa cobain makanan yang selalu ada, yang pastinya ada di menu, always, all the time. Dan kita kasih rekomendasi yang katanya di sini jadi favorit pilihannya. Nah, yang pertama ini udah ada ayam goreng sambal hijau. Lengkap, nih bisa dilihat nih, semua kondimennya. Dan yang satu lagi, ini adalah nasi bakar rendang barendo. Udah ada rendangnya, udah ada telur barendonya, jadi udah lengkap komplit. Kita cobain yang ayam goreng dulu ya. Nih ayam gorengnya, sudah ada telur barendo, ayam, sambal hijau, udah ada gado-gado, dan ini nih ada tempenya juga. Dan nasinya ya, cantik banget warnanya, menyatu dengan interiornya semua warna biru karena pakai warna dari bunga telang. Kita cobain yuk. Cobain, pakai sambal hijaunya, masih juara nih. Warnanya udah appetizing sekali, warna-warni. Kenapa sih makanan kan semua senses kita ya, teman Nalar. Kalau ini dilihat aja udah cantik, pastinya nggak sabar buat nyobain. Daging ayamnya juicy banget. Terus tadi ini nih sambal hijaunya, wah ini nggak main-main nih teman Nalar. Rasanya langsung nendang, berempah juga. Sama ini, lihat nih, diriku gado pakai nasi aja. Enak banget. Kita campur pakai telur barendo. Garingnya, gurihnya pas banget. Dan kita sekarang cobain ya untuk menu berikutnya nih yang juga jadi rekomendasi di sini. Nasi bakar rendang barendo. Sesuai namanya, udah nasi bakar, pakai rendangnya di sini dan telur barendo. Lagi-lagi warna nasinya biru ya. Nasinya biru sesuai dengan interiornya dan pastinya indah dilihat, indah difoto. Kita cobain sekarang. Wah, lihat deh, masih ada asapnya nih.
rempah-rempah dari rendangnya enak banget, kuat tapi nggak begitu mendominasi. Jadi pas dimakan sama nasinya saling mengkomplementer gitu. Lagi tambah tuan barendo ini. Pas sempurna. Nah, kita coba ini makanan di sini teman Nalar. Udah ada tadi mengenang rasa, lengkap dengan set menunya. Terus ada juga makanan yang sudah ada di menu dan bisa dipesan kapanpun kalau teman Nalar datang ke sini. Tapi kita mau cari tahu lebih lanjut nih. Sebenarnya ide besar dari restoran ini dan juga acaranya tuh seperti apa sih? Yuk kita ikuti bersama wawancaranya. Kita cari tahu nih chefnya mana yang punya ide brilian ini. Nama saya Henry Petra Samsul, saya sebagai owner di sini, pemilik Klesis Bocilos. Ya, memang latar belakang saya memang juru masak, ya, jadi saya ikut turun gunung nih hari ini. Klesis ini adalah bahasa Yunani panggilan. Bocilos ini sebenarnya plesetan lah jatuhnya ya, bocah cilik polos, yaitu jatuhnya gini. Kita udah dewasa seperti ini, tetap kita punya rasa kekanak-kanakan kita. Jadi kami itu buka ini Klesis Bocilos adalah bagaimana kita tetap mengenang masa lalu kita. Mengenang masa ketika kita bersama orang tua kita. Dan kemanapun kita pergi, pasti kita kangen sama masakan orang tua kita. Apalagi mamah ya. Mamah itu kan masak pakai hati. Makanya kita bikin Klesis Bocilos ini adalah untuk welcome home, kembali pulang ke rumah untuk mengingat, mengenang masakan orang tua kita. Dan ini sebenarnya kita persembahkan untuk orang tua kita. Saya berdua sama partner saya membuka ini, buat ini untuk mengenang dan memberikan penghargaan yang tertinggi untuk orang tua kita. Makanan kita di sini pasti Indonesia, karena kita mau menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena terkadang gini, banyak orang, sorry bukannya kita membandingkan ya, tapi kalau kita bicara masakan luar, kesannya bayar mahal itu hal biasa. Tapi ketika masakan Indonesia, agak naik sedikit harganya langsung, wah kok mahal sekali. Padahal sebenarnya kita harusnya bisa menghargai masakan kita yang dimana masak itu dengan penuh hati, masak itu dengan banyaknya rempah-rempah. Kita buat di sini, kita lihat sendiri ambience sini adalah kita mengenang pada saat kita dijajah. Kita dijajah rempah-rempah kita. Nah, di sini harusnya kita bisa menghargai bahwa betapa luar biasanya harta karun Indonesia ini gitu dari segi rempahnya. Maka kita coba untuk buat masakan Indonesia untuk kembali autentiknya, taste-nya, dan kita mencoba semua masakan itu penuh dengan alur gaya orang tua kita dulu. Jadi masaknya itu benar-benar kayak misal rendang kita 8 jam masaknya dan kita pakai santannya diperes gitu. Jadi ini coba kita untuk memperkenalkan bagaimana rasa asli Indonesianya seperti ini. Ini mengenang rasa adalah sebenarnya kembali yang pertama kali kenapa kita pakai tema mengenang rasa adalah saya turun gunung dulu nih. Karena saya udah lama tidak masak, akhirnya saya coba sama collab sama executive chef saya sendiri dan kita bilang mengenang rasa, mengenang masa saat saya sedang jadi juru masak. Jadi saya coba untuk menaikkan masakan Padang. Yaitu tadi ada udang asam pade, ada apa namanya? Kita ada konfit pakai Sumatera saus yaitu kalio ayam. Itu sengaja untuk mencoba untuk membuat masakan Indonesia naik kelas. Nah, untuk nextnya adalah kita akan panggil beberapa chef dari luar, tetap Indonesia, yang masak orang Indonesia, chef Indonesia, untuk coba kolaborasi sama kita. Jadi saya akan terus setiap 1 bulan sekali, itu akan saya bikin kolaborasi chef yang kita panggil, chef mana aja yang akan collab sama kita. Gitu lah. Jadi itu akan untuk mencoba untuk improvisasi lagi, inovasi lagi, dan juga untuk tim kita biar bisa dapat banyak wawasan juga dari chef-chef luar. Ya, yang pasti saya minta untuk para juru masak kami untuk tetap maju ke depan, untuk memperkenalkan dan untuk memberitahukan informasi mengenai masakan kita. Memang agak berat untuk mencoba menaikkan kelas level masakan Indonesia untuk menjadikan fine dining. Memang nggak semudah membalikan telapak tangan. Tapi kita coba untuk mereka untuk mengenal bahwa bagaimana kita menghargai masakan Indonesia sendiri.
bahwa kita harusnya bangga sehingga masakan Indonesia ini bisa go internasional. Karena sebenarnya masakan Indonesia ini udah di mana-mana udah dikenal. Cuma bagaimana disupport sama SDM kitanya, karena terkadang kita nggak percaya diri sama masakan Indonesia sendiri gitu. Padahal sebenarnya itu kita harusnya bangga kan ya. Nah ini coba mengedukasi dan akhirnya tamu-tamu juga makan dengan penuh rasa bangga. Itu sih sebenarnya kesulitannya adalah bagaimana kesananya gitu. Spesialnya yang pasti kita declare bahwa kita no essence, no parfum. Jadi kita ini tehnya full teh dari Indonesia, sehingga kita coba untuk mengenalkan, menaikkan kelas untuk gaya minum teh. Karena teh ini kan sebenarnya orang-orang bangsawan. Sehingga saya taruh di depan agar semua orang bisa melihat teh Indonesia ini banyak dan teh Indonesia ini sebenarnya bagus dan bisa dikembangkan lebih lagi, dan akhirnya saya coba memang lebih mahal tehnya gitu. Saya Nay, posisi saya sebagai eksekutif chef di Kresis Bocilos. Sebenarnya menu-menu di Kresis Bocilos ini create dari Indonesian Authentic yang kita bungkus fusion sama semi fine dining. Untuk tema kali ini kita temanya agak ke Sumatera Barat ya, Minang ya. Tapi dengan dipadukan dengan beberapa ornamen atau kondimen-kondimen pendukungnya tuh saya nge-twist. Jadi seperti ada udang, saya grill, terus dengan saus asam pade, terus dengan brono acar, terus dialas dengan rice pepper. Itu untuk appetite-nya. Terus ada gado-gado, kita bungkus pakai rice pepper, terus pakai telur. Telur itu kita ambil dalamnya, kita campur dengan truffle oil dan nori. Dan untuk main-nya kita ada duck confit with mashed potato, sweet potato, and Sumatran sauce. Dan di situ sausnya saya bikin 2 type. Jadi yang satu pure, yang satu semi kayak gel. Itu dimakannya bersamaan. Jadi konsep dari ini ingin memberikan suasana baru dalam menikmati, tapi taste-nya tetap otentik gitu aja sih. Mengenang rasa sesuai dengan tagline kita, welcome home sama homey ya. Jadi kita kangen masakan ibu atau nggak masakan rumah yang masa kecil kita udah nggak dapat lagi. Terus kita ngumpul di sini, kita masak makanan-makanan yang orang tua kita masak. Kebetulan owner saya juga Chef Henry. Beliau juga seorang chef dan mempunyai brand Jome. Jome itu kan saya buat rendang Wellington, dan base dari bumbu Jome itu saya buat di mengenang rasa ini. Jadi semuanya base-nya dari beliau. Kita berkolaborasi menghasilkan menu yang tersaji hari ini. Kita mengangkat tema Nusantara ya. Mungkin besok Bali Nice atau Manado atau Jogja. Kita akan mengangkat salah satu menu-menu dari daerah. Dan kita akan mengangkat mungkin menu-menu yang sudah agak jarang ditemui lah gitu kan. Seperti di sini kan ada menu-menu kayak gabin tape atau colena kan sudah jarang ditemuin. Jadi saya angkat lagi gitu. Nah itu dia teman nalar, udah ikutin perjalanan juga wisata rasa kita, mengenang rasa di Kresis Bocilos ini. Terus aja kita udah dapat bocoran nih tentang tehnya dan rasa istimewa seperti apa. Kalau teman-teman nalar mau kesini, mau ngeteh aja atau ngopi aja atau mungkin cemil-cemil, tenang, di sini udah ada pastry-nya, makanan cemilannya lengkap juga. Terus kalau mau bawa pulang, ini dia nih, rak yang bukan hanya pajangan aja, tapi sudah terisi dengan artisan-artisan tea khas Kresis Bocilos yang siap dibawa pulang. Ini banyak nih jenisnya, ada silver needle, golden jade, whistle blue, dan pastinya masih banyak lagi yang teman nalar bisa bawa pulang dan cobain langsung di rumah. Jadi sudah sampai di sini dulu teman nalar liputan dan juga perjalanan kita di episode rasa kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti episode rasa lainnya. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, dan subscribe. Terutama kalau teman nalar ada nih tempat yang mau kita jelajahin rasanya seperti apa. Langsung aja komen ya di bawah ini. Sampai jumpa teman nalar.